Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Nilai hidupku. Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Terima kasih buat karya salibmu atas hidup kami. Engkau mengorbankan dirimu untuk menebus dosa-dosa kami, memulihkan hidup kami, memberi keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya, buat salibmu. Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, kaulah arti hidupku. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik
tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, bimbing, tuntun langkah kami, ajari kami berperilaku dengan baik, berkata-kata, bersikap, bertindak dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amsal pasal 20. Saya baca ayat 1-3 saja. Setelah doa, Bapak Ibu boleh menyelesaikan pembacanya sampai akhir dari seluruh pasal. Baik, Amsal 20 ayat 1-3. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan amarahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Bapak Ibu, nasihat Amsal hari ini secara khusus berbicara tentang bagaimana mengendalikan diri, khususnya amarah. Bacaan hari ini memuat peringatan khusus terhadap kemarahan yang bisa timbul dalam hati manusia. Kemarahan yang membuncah diidentikan sebagai karakter orang bodoh. Saat berbicara mengenai orang bodoh maupun kebodohan, Amsal mengidentikan dengan pengambilan keputusan yang tidak bijak, ataupun seseorang yang kehilangan kendali atas tingkah lakunya. Nah, ini penting. Bagaimana kita menghindari kemarahan yang membawa keributan? Ayat 1 mengatakan anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Nasihat yang pertama menghindari kemarahan adalah supaya kita menghindari minuman keras, kemabukan. Sebab orang yang minum minuman keras berlebihan akhirnya menjadi mabuk, seringkali tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, seringkali inilah yang membawa keributan. Kita sering mendengar di pesta-pesta, di perayaan-perayaan, bila ada minuman keras, dan kemudian orang-orang mabuk dan sering terjadi keributan, perkelahian, dan tidak sedikit memakan nyawa. Yang kedua di ayat 2, bagaimana menghindari kemarahan. Dikatakan kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan amarahnya membahayakan dirinya. Raja diidentikan sebagai pemerintah atau orang-orang yang berwenang. Seharusnya kita ada kegentaran terhadap pemerintah dan orang-orang yang berwenang yang memiliki otoritas hukum. Dan itu baik bagi sebuah kerajaan pada waktu itu, sekarang negara, bila hukum itu ditegakkan. Kegentaran, rasa patuh, segan, hormat, takut untuk melanggar hukum adalah baik, dan itu setidaknya membawa kita tidak mudah marah dan lepas kontrol. Bila ada sesuatu yang menurut saudara tidak adil, saudara bisa melaporkannya kepada yang berwenang. Ya, hindari marah-marah yang membawa kita pada kecenderungan untuk main hakim sendiri dan akan membuat kerunyaman. Ini yang kedua, hormati raja, pemerintah, mereka yang berwenang,
menegakkan hukum. Yang ketiga, dikatakan di ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Bagaimana menghindari kemarahan? Yaitu dengan menjauhi perbantahan. Kadang-kadang tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tidak semua perkataan orang harus ditanggapin. Ada kalanya diam adalah emas. Untuk menghindari pertengkaran, kemarahan, kita menjauhi perbantahan. Hal itu justru menunjukkan kita sebagai orang-orang yang terhormat. Biarlah kebenaran firman hari ini menuntun kita hidup lebih mulia, lebih terhormat dengan tidak mudah marah atau bahkan tidak marah-marah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kepada kami hidup bijaksana. Salah satu karakter orang yang bijaksana adalah dapat mengontrol dirinya, tidak terbawa dalam emosinya, tidak mudah marah, dan tidak menjadi pemarah. Terima kasih Tuhan, biar kami menghindari segala sesuatu yang mengarah kepada lepas kendali, jauhkan dari segala kemabukan, tetapi hidup sopan dan teratur, menghormati pemerintah, dan juga pihak-pihak berwenang yang mengatur dan menegakkan hukum di negara kami ini. Kami berdoa untuk pemerintah, untuk kepolisian, untuk lembaga hukum, supaya dapat menegakkan keadilan di negeri ini, sehingga kami hidup lebih tentram dan damai. Dan bimbing kami Allah Roh Kudus, untuk kami menjauhi perbantahan, dan dengan rendah hati meredangkan amarah satu dengan yang lain, dengan membawa hidup dalam damai. Ganti amarah dengan ramah dan lemah lembut. Roh Kudus berkarya dalam pribadi setiap umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama dengan hamba-Mu. Dalam pribadi-pribadi yang indah di dalam Tuhan. Karakter-karakter Kristus yang nyata dari buah roh yang termanifestasi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Biar itu dinyatakan atas kehidupan kami. Mewujudkan bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat membuat damai, kontrol diri, hidup lebih terhormat dan mulia. Tuhan memberkati. Shalom.